area kebun iki cukup punya jenis talas yang unggul. Namanya talas Pratama. Talas hasil inovasi ilmuwan dalam negeri iki punya banyak kelebihan lur. Bisa dipanen bulan ke-6 sampai ke-8 dengan berat umbi bisa mencapai 8 kg. Wah, jumbo lur. Wes iki, pisahkan umbi dengan batang dan daunnya. Bersihkan sedikit, lalu siap ku bawa ke UMKM lur. Tantar dulu mas ya, nang UKM ya. Iya Dul, hati-hati. Ya. Mbak Diva, mau kemana Mbak Diva? Mau ke rumah nih, mau masak. Weh, mau masak apa? Enak lah pokoknya, tapi aku butuh daun talas nih, Dul. Daun talas? Iya. Aku habis panen talas aku. Mana, Dul? Ya ini kan talas ini. Daun talasnya mana? Nah, daun talasnya tak tinggal, tak buang untuk apa? Oh, aku mau deh, Dul. Apa? Gudang talas? Iya. Wah, yaudah nanti tak antar. Ya tak antar sekalian. Sekalian aja, Dul. Ya. Bentar. Tak pindah dulu. Alah Mbak Diva. Kalau tahu butuh daun talas, sekalian tadi ku bawa. Ya, Pak. Nah ya, Dul. Yo. Tapi ora apa-apa lur. Demi Mbak Diva, gak masalah aku bolak-balik 2 kali kerja. Sing penting bisa bonceng Mbak Diva naik motor kayak ngene lur. Dul, udah, Dul. Di sini aja, Dul. Sini aja. Iya. Makasih ya, Dul. Oh, Jangan iya. lupa nanti daun talasnya ya, Dul, diantar ke rumah. Oh, iya. Nanti tak antar pasti. Iya. Makasih ya, Dul. Oh, iya, Mbak. Sik yo Mbak, sabar. Kerjaku di UMKM belum beres iki. Umbi atau ubi talas yang tadi ku panen harus ku stor dalam kondisi bersih. Kupas dulu yo lapisan kulit umbine, karena yang mau diolah umbine wae. Buang sisa batang yang masih menyatu yo. Potong umbi jadi beberapa bagian kecil. Tahu kan lur, kalau getah talas bisa bikin gatal? Makanya harus benar-benar dicuci sampai bersih. Pakai air mengalir begini lur. Mbak, talasnya Mbak, udah tak kupas, udah tak cuci Mbak. Ya, makasih Mas Tak Gundul. tinggal dulu Mbak ya. Tak ambilin daun talas buat Mbak Diva. Iya. Ya, tinggal dulu ya Mbak ya. Iya, Mas Gundul. Lur, kalau udah bersih dan dikukus seperti iki, talas jadi aman kok buat dikonsumsi. Wih, percaya deh, talas kukus original yang baru matang iki udah enak pakai banget lur. Sebagai sumber karbohidrat yang cukup penting bagi tubuh, umbi talas emang bisa diolah jadi beragam menu hidangan. UMKM di Gresik iki punya inovasi beda, diolah jadi lumpia. Talas kukus yang udah empuk kembali ditumbuk sampai benar-benar halus. Untuk menambah cita rasa, beri tambahan gula pasir supaya ada manis-manisnya. Aduk terus yo sampai merata. Sekarang bungkus umbi talas dengan kulit lumpia, lalu beri pasta coklat di dalamnya. Gulung-gulung sampai semua tertutup rapat. Sip lah. Proses berikutnya tinggal goreng-menggoreng wae lur. Enak iki. Aku yo mau kalau dikasih. Sabar. Ternyata setelah matang digoreng masih ada pilihan rasa yang jadi variasinya.
Jajanan talas seperti iki lur, emang selera anak muda banget. Waduh, hampir lupa aku sama Mbak Diva. Baru ditinggal sebentar, udah siap aja tuh bahan bumbune. Ada kunyit, bawang, cabai, wortel, tepung, dan lain-lain. Mbak Diva, daun talasnya segini cukup nggak? Cukup kon Dul, makasih ya Dul. Oh, iya, Pak. Iya, tolong sekalian dibersihin ya Dul. Oh iya Pak. Apa penasaran aja aku Mbak. Masakan apa tuh? Padi Dul, Alu padi. tahu kan? Yang masakan apa India itu. Ya, Walah, ternyata mau bikin alu fadi lur. Buat yang belum tahu alu fadi, aku jelasin yo. Alu fadi iki lur, cemilan atau jajanan yang cukup populer dari Gujarat, India. Bahan utama nih emang daun colocasia atau salah satu jenis daun talas lur. Nah, sama seperti umbinya, daunnya juga bisa bikin gatal. Makanya harus direndam air garam dulu lur. ini udah Dul, cukup Dul. Oh cukup Mbak? Iya Dul, kira-kira berapa lama ya bisa buat aku bungkus? Nggak lama nggak Mbak. Ini paling juga 10 menit 15 menit cukup. Sabar menunggu yo. Yang penting nggak akan timbul rasa gatal saat menyantap daun talasnya nanti. Mbak, ada yang bisa aku bantu lagi nggak Mbak? Udah Dul, tinggal aja. Oh iya ya. Tapi nanti kalau matang aku panggil ya Mbak ya. Gampang, nanti aku miss call. Yes. Pokoknya yang penting makan, jangan lupa gundul. Siap. Tinggal dulu ya Pak ya. Ya, hati-hati Dul. Selanjutnya aku serahkan ke Mbak Diva lur. Iris cabai merah dan cabai hijau. Kalau udah, serut jagung manisnya. Lanjut Mbak, bikin dulu bumbu uleknya yo. Cabai rawit dan bawang putih jadi dasar bumbu uleknya. Gak usah halus-halus, langsung wae ulek juga kunyit dan jahe nih. Sip lah, campur semua bahan jadi satu. Yo jangan lupa taburi garam secukupnya. Kalau udah, tambahkan tepung sedikit demi sedikit yo. Oh iya lur, tepung yang Mbak Diva pakai iki kombinasi antara tepung tapioka dengan tepung terigu. Takarannya berimbang wae supaya rasa dan teksturnya juga bisa pas. Buat yang udah biasa bikin bakwan atau bala-bala, tipe-tipe adonan dan isiannya emang gak jauh beda lur. Yang bikin lain teknik membuatnya dan tambahan daun talasnya lur. Daun talas untuk alu fadi dari India iki lur dipakai sebagai pembungkus adonan basah. Caranya tuang adonan ke selembar daun talas, tumpuk dengan adonan yang lain, kemudian digulung koyong ini lur. Oh iyo, memasak alu fadi juga gak bisa sekali mateng, butuh 2 kali proses pematangan. Yang pertama dengan cara dikukus selama 45 menit. Lanjut lur, alu fadi kukus yang udah terpotong tinggal butuh sekali lagi proses pemasakan alias digoreng. Nah, iki hasilnya. Alu fadi gorengan ala India yang bisa jadi cemilan. Tersaji dengan saus krim keju yang menggoda. Duh, gak sabar. Aku mau langsung icip-icip lur. Nikmat mana lagi yang kudustakan? Menyantap alu fadi berdua sama Mbak Diva, bahagiaku pol. Alu fadi daun talasnya renyah dan gurih serta lembut bikin nagih. Wes lah,
Alufadi cocok iki buat jadi makanan penuh kenangan antara aku dan Mbak Diva.